Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fika Dia Pramesti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 0822015291. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sedikit materi program Proverti Plus dengan judul Konten Kreator Gen Z dalam Pusaran Ekonomi Kreatif. Gen Z nggak cuma nonton ekonomi kreatif, mereka yang mengerti mesinnya. Bedanya sama generasi sebelumnya, mereka lahir pas internet udah jadi lapangan kerja. Intinya, Gen Z kreator itu pekerja ekonomi kreatif yang paling cair. Mereka bisa pindah dari hiburan ke edukasi, dari hobi ke bisnis dalam hitungan minggu. Tugas guru, pemerintah, dan pelaku industri sekarang bukan melarang tapi ngasih kerangka. Mereka bisa putar di pusaran itu tanpa tenggelam. Resep sukses anti gagal ala 5 jari. Kita mulai dari jempol. Jempol itu disimbolkan pantasan. Jempol arahnya selalu ke atas, artinya punya tujuan yang jelas. Kalau nggak tahu mau kemana, ya usaha rasanya muter di tempat. Yang kedua itu ada jari telunjuk, disimbolkan tujuan, cita-cita, dan pilihan. Gunanya untuk menunjuk satu arah. Pilih satu hal paling penting hari ini, selesaikan dulu, sisanya nanti. Yang ketiga ada jari tengah, disimbolkan wilayah, rasa, dan doa. Jari tengah ada di tengah, jadi usaha keseimbangan antara doa, usaha, dan penyerahan. Usaha tanpa doa aja bikin capek, doa aja tanpa usaha bikin statement. Telah berusaha diselipkan waktu untuk merasa bersyukur dan doa. Jaga hati tetap tenang biar nggak gampang goyah. Jari manis itu disimbolkan afirmasi dan manifestasi. Jari manis namanya cincin, dimana simbol jari sendiri itu pikiran dan kata mulai membentuk realita. Yang kelima ada jari kelingking, disimbolkan komitmen dan janji kelingking. Kecil tapi dia pakai buat janji kelingking, dimana ini soal komitmen dan sama diri sendiri. Konten itu bukan sekedar bakar uang. Banyak orang mengira bikin konten itu sama saja buang-buang budget buat ADS, desain, editor, dan lain sebagainya. Habis udah itu aja. Padahal konten yang benar itu kerjanya kayak mesin, yaitu mesin multifungsi. Kalau kamu tahu caranya, yang pertama itu mesin perputaran uang. Konten bagus itu asetnya, kerja 24 per jam sekali dibuat dan bisa narik audiens, bangun terus dan muterin di penjualan. Uang yang masuk bisa diputar lagi buat jual yang lebih gede, yang lebih menarik dan bagus. Yang kedua ada ruang hilirisasi karya. Nah, pada ruang hilirisasi karya ini di mana kita menciptakan ide riset. Misalnya tulisan kamu yang biasanya tulisan kamu biasa-biasa aja, ini bisa dituangkan ke dalam karya, entah novel, cerpen, dan lain sebagainya. Jadi bentuk yang publik bisa dinikmati. Konten itu jembatan biar karya orang nggak cuma berhenti tapi nyampe ke orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, media branding, personal dan komunal. Lewat konten orang bisa mengenal kamu, nilai kamu, diri kamu, bahkan apa yang kamu bisa. Tapi lebih dari itu, yang jadi pemersatu narasi bisa memiliki komunitas yang punya keresahan dan tujuan sama. Keempat, kolaborasi ekosistem konten. Buka pintu buat orang yang lain masuk, artinya konten kreator lain dengan konten kolaborator yang lainnya juga, bahkan audiens bisa nimbrung, ngasih perspektif, bikin karya bareng, terus bekerja sama bareng. Dari sinilah lahir menguatkan, bukan kompetisi saling membandingkan atau saling menjatuhkan. Yang kelima, kebudayaan. Disinilah ide humor, kritik, dan nilai zaman sekarang direkam dan di-share. Konten jadi arsip. Itu apa yang kamu posting hari ini bisa jadi referensi diskusi 2 tahun lalu. Rumus pilar konten. Yang pertama, konten menghibur. Biasanya mendapatkan komentar yang lebih tinggi, yang dimana konten itu jika sifatnya menghibur dan kreatif itu membuat orang tertarik dengan apa yang kita buat. Yang kedua, edukasi konten biasanya memiliki share yang tinggi. Yang ketiga, konten yang menyakitkan memiliki penjualan yang tinggi. 4, konten inspirasi biasanya memiliki like paling banyak. Yang keempat, tingkatan literasi. Yang pertama itu mengumpulkan, yang dimaksud itu mengumpulkan sumber bahan bacaan. Yang kedua, memahami apa yang tersurat dan tersirat. Yang ketiga, mengemukakan ide gagasan baru yang tepat menciptakan barang, jasa, atau karya yang dimiliki. Harapan terbesar saya sebagai calon guru adalah nggak ngelatih siswa jadi konsumen konten, tapi jadi pencipta nilai di pusaran ekonomi kreatif. Guru yang ngerti konten itu punya
posisi unik, kamu yang bisa nyaring mana tren yang lewat, mana skill yang bakal kepake 5 tahun lagi. Dan apa yang sudah saya dapat dari mengikuti program Profekti Plus tahun 2026 kemarin itu sangat bermanfaat dan banyak ilmu yang saya dapatkan, bahkan sangat menarik dengan pemateri-pemateri kita yang luar biasa. Dan cukup sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.